Apa di masa Ciong itu kita sama sekali nggak boleh bangun atau renovasi rumah? Ya boleh dong. Yang nggak boleh memulai. Oh, memulainya. Mulai bangun rumah, mulai renovasi rumah, mulai pindah rumah, mulai ekspansif, mulai membangun usaha baru itu. Nah kalau sudah dimulai pada tahun yang sebelumnya, oke-oke aja, boleh aja, terusin aja. Apakah mengecat rumah termasuk renovasi? Bolehkah dilakukan saat sedang ciong? Silakan mengecat rumah dengan catatan, asalkan tidak memantek, tidak menggedor, tidak menumbuk-numbuk, mengetok-ngetok. Kalau kemudian ada hal-hal semacam itu, tanpa sadar kita sudah membuat satu kekeliruan. Itu termasuk renovasi itu. Saudara Family Traffic and Music, selamat malam sahabat Sonora, akan kembali menyapa Anda ya. Malam hari ini tentunya di Feng Shui Sonora. Dan seperti biasa malam hari ini Hans juga sendirian, sudah bersama dengan Pak Kang Hongkian melalui live telepon. Selamat malam Pak Kang, apa kabarnya? Selamat malam Hans, kabar baik tentunya selalu, always. Always kabar baik ya. Pak Kang nih nggak terasa seminggu, rasanya cepat sekali kita udah ketemu lagi di minggu ini. Dan Betul sekali. Punya banyak PR nih Pak Kang yang untuk dibahas. Bener, PR-nya itu kan ada yang kemarin belum terjawab tuh ya. Betul Pak Kang. Iya, itu dari Relaksasia MR atau Mister Relax kali ya. Relaksasia yang bertanya pada video penjelasan kalender tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Saya berharap sahabat-sahabat Sonora sudah menyeksamai video yang satu ini, karena video tersebut tentu saja berisi apa sajakah yang kita bisa dapatkan dari kalender Imlek tersebut ya. Betul, dan yang mau pesan masih boleh ya Pak Kang ya? Oh tentu saja ya, ke Radio Sonora ya, di Benar. 812-112-9200. Buat yang mau mendapatkan kalender, ini bisa langsung pesan saja, nanti akan ada admin yang melayani Anda ya, sahabat Sonora. ya. Nah sekarang saya bacakan kembali deh pertanyaannya ya. Boleh Pak Kang? Selamat pagi Pak Kang, ya kita sudah ralat Malam ini supaya menjadi selamat malam. Karena kita acara Feng Shui selalu dilakukan pada Jumat malam hari ya, jam 19 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat ya. Mohon izin bertanya katanya. Pertama, tahun 2025, tahun ular kayu. Ada anggota keluarga kami bersio babi katanya. Lahir 20 April 1995 pukul 2.10 waktu Indonesia Barat ya, dini hari. Dengan bantuan kalender ular kayu yang disusun Bapak, telah dihitung nilai keberuntungannya sama dengan 6, yakni 1 tambah 2 tambah 3 jadi 6 ya. Di tabel makna keberuntungan sama dengan baik artinya. Apakah berarti akan tetap berciong besar atau bagaimana gitu. Nah, kalau kita berkaitan dengan masalah function ini kan tadi berkaitan juga, kalau nggak keliru dia tanyakan seperti itu ya. Karena pada pertanyaan kedua dia bilang begini nih. Apakah function dapat dilakukan sebagai kias untuk menghindari ciong tersebut? Oh, ada pertanyaan ketiga. Oh, apa tuh Pak Kang? Function yang bagaimana yang sebaiknya dilakukan dan kapan waktunya? Oke. Terima kasih dan salam sehat selalu. Ya, mengenai function tentu saja kita sudah jelaskan, sebaiknya diseksamai kembali ya video yang baru saja kita publish tuh ya kemarin ya. Ya, minggu lalu ya. Iya ya, function kalau nggak salah judulnya function di era adu strategi di atas angin. Kita sudah banyak bahas kemarin ya Pak Kang. Bener. Nah sekarang kita mau jawab apakah dengan jumlah 6 kemudian ciong besarnya menghilang begitu toh?
Ya sebetulnya kalau kita berbicara ciong tetap ciong. Oh, Karena perhitungan ciong itu berlandaskan pada analisis sio, ya. Nah kalau sionya itu bertabrakan, sio babi kan dengan sio ular langsung berhadap-hadapan, ya. iya, iya. Kalau kita lihat ya, coba seksamai dah tuh, jarum jam yang berada pada video kedudukan dan hadap rumah ya, di sana ada tuh ya. Ya. Di situ akan jelas bahwa sio babi dengan sio ular satu garis lurus bertabrakan, ini berarti ciongnya besar. Artinya ciong tetap saja ciong ya, walaupun nilainya 6, 7 ataupun 8. Tetapi ada yang membedakan. Apa tuh Pak Kang? Yang membedakan, nah tentu saja sudah saya jawab juga. Adanya di video adu strategi. Nah ini Mr. Relaksasia mungkin belum menyeksamai video tersebut ya. Iya. Ya paling enggak saya umpamakan orang yang membawa kendaraan, kemudian kalau dia nilainya baik tuh, dia seolah-olah menghadapi jalan yang berliku-liku, banyak lubangnya, tetapi kemungkinan besar dia memperoleh peluang untuk sampai di tujuan. Tapi bisa terjadi sebaliknya kalau ciongnya tidak ada berkeselarasan tapi nilainya memble di bawah. Oh iya, iya. Ya itu bisa terjadi yang sebaliknya. Jadi untuk jelasnya samai kembali deh video adu strategi ya. Nah kemudian ditanyakan lagi olehnya, kapan sih bolehnya tuh dilaksanakan? Fungsinya ya? Fungsinya. Kalau menurut Hans gimana? Kapan aja kayaknya baik Pak Kang. Benar. Hans 1000% Hans. Benar sekali Hans. Kapanpun yang namanya menyelamatkan makhluk hidup bukan mencuri kehidupan, tetapi memberikan kehidupan, kapanpun boleh dilakukan. Ya, apakah itu berkaitan dengan kita mau, ya tujuannya mungkin sebagai kias tolak bala, oke lah gitu. Yang penting tujuannya adalah menyelamatkan kehidupan. Ya, boleh dilakukan kapan saja. Dan kemudian ditanyakan juga function yang seperti apa yang baik. Yes, terserah. Ya terserah mau yang seperti apa boleh, mau lepas burung boleh, mau lepas ikan boleh, asalkan dilakukan secara bermartabat. Nah, saya kemarin sempat bergurau kan tuh di video yang kemarin kita sudah upload ya, bahwa kalau lepas ikan piranha ya janganlah walaupun di habitatnya. Nah, habitat yang habitat yang dimaksud di sini juga jangan disalahartikan loh ya. Iya, iya. Bahwa kalau ikan piranha itu kan ikannya air tawar ya. Nah, kalau ketemu air tawar langsung itu ikan dilepaskan dan berkembang biak kan jadi bahaya di mana-mana. Iya. Harus habitat di mana dia berasal. Betul nggak? Betul, betul. Nah, bukan bahaya buat ikan aja, buat manusianya juga benar, bahaya, buat ya. segala makhluk hidup bisa berbahaya, ya Iya, toh? iya. Nah, kemudian begitu pula berkaitan dengan misalnya burung-burung yang mau dilepaskan. Jangan mentang-mentang banyak pohon, wah inilah habitatnya. Oh iya, iya. Ya, nggak semua makanan burung itu ada di pohon lah. Iya, betul. Kalau makanannya adalah padi-padian, kalau nggak ketemu sawah ya Bener Pak. repot juga toh. Iya, repot. Jadi habitatnya harus jelas gitu ya. Jangan ketemu pohon udah dianggap itu habitatnya burung gitu ya. Jadi habitat di sini pun harus dipahami benar ya. Jadi saya pikir udah jelas dong ya. Betul. Yang penting kenali dulu yang mau dilepasnya apa, habitatnya di mana. Jadi pastikan function yang dilakukan tepat begitu ya Pak Kang ya. Benar ya. Jadi kita nggak sia-sia menyelamatkan makhluk hidup ya. Jadi terlebih lagi kalau yang kita tolong itu makhluk hidup yang memang udah nyaris bakal mengadu nasib dengan pisau tukang dagang. Ya. Gitu ya. Nah itu kalau kemudian itu dilepas kan mereka, waduh beruntung banget ya, udah di ujung maut itu kan, betul, ya. bisa selamat juga Mas itu. Iya. Nah tapi banyak cara lain yang kita juga sudah ungkapkan pada video function minggu lalu ya, tolong disaksamai lagi videonya. Kita lanjut ya. Boleh Pak Kang.
ada Juragin kali ini ya, Salsabila Aurora bertanya pada video energi positif bagi eksistensi, emosi, dan peningkatan rezeki. Salam sehat Pak Kang. Salam sehat juga ya untuk Salsabila Aurora sekeluarga. Semoga selalu bahagia, sejahtera, harmonis, dan berkesuksesan ya, banyak keberuntungannya. Amin. Bapak, saya mau tanya, katanya tahun 2025 Sio Macan Ciong. Wah, Ya. benar Pak Kang. Kenapa Tahun bisa, Pak? 2025 kita nggak bisa bilang benar atau salah nih. Oh, oke. Karena tahun 2025 nggak selamanya itu tahun ulang. Sampai tanggal 28 Januari Iya benar. itu masih tahun naga. Iya benar. Nah, setelah 29 Januari 2025 barulah itu tahun ulang, di mana Sio Macan memang diramalkan Ciong ya. Oke. Tanggal lahir 21 bulan 2 tahun 1986. Apa termasuk Sio Macan, Pak? Iya, memang tanggal 21 bulan 2 tahun 1986 itu Sio Macan api ya. Ya, lahir itu pada hari Jumat berdasarkan penanggalan berdasarkan kalender Imlek. Lahirnya itu tanggal 13 bulan 1 tahun 2537. Usia sekarang ini di tahun naga 39 tahun ya usia Sio. Sedangkan di tahun ulang kayu mendatang tentu saja sudah berusia Imlek 40 tahun ya. Iya. Nah, kemudian ditanyakan, Ciongnya kira-kira sampai berapa bulan, Pak? Ya, Ciongnya setahun. Ya, Ciongnya setahun dari 29 Januari 2025 hingga 16 Februari 2026. Betul, Ya. sampai sionya berganti ya. Nah, memang walaupun dianggap Ciong, nggak seluruhnya Ciong berat. Ya, nggak seluruhnya Ciongnya sama. Iya. Ya, kadang dia naik, kadang dia turun. Tapi rata-rata Sio Macan itu diramalkan Ciongnya kecil. Oh, Namun bukan berarti Ciong kecil kita bisa seenaknya. Iya. Karena penurunannya nih kalau kita lihat di kalender tuh cukup anjlok dia dari posisi yang sebelumnya ke posisi yang di tahun ulang itu ya. Iya. Jadi jangan bersikap gegabah, jangan wah mentang-mentang Ciong kecil gua sih nggak khawatir, jangan begitu. Ya, bisa nanti keliru ya dalam melangkah menentukan segala sesuatunya. Nah, kemudian walaupun ada saat atau tanggal-tanggal yang baik nih, sebaiknya juga jangan kita sembarangan untuk dimanfaatkan memulai segala sesuatu yang penting. Karena itu namanya gambling. Jadi kalau bisa sih selama setahun itu kita jangan memulai segala sesuatu yang penting deh. Apakah itu memulai pindah rumah, mulai bangun rumah, mulai ekspansif ya, mulai membangun usaha baru, jangan deh ya. Nah, kemudian dia tanya lagi, apa di masa Ciong itu kita sama sekali nggak boleh bangun atau renovasi rumah? Ya boleh dong. Oh, boleh ya? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang nggak boleh apa? Tadi bangun bisnis gitu ya? Bukan. Oh, bukan. Yang nggak boleh memulai. Oh, memulainya. Mulai bangun rumah, mulai renovasi rumah, mulai pindah rumah, mulai ekspansif, mulai membangun usaha baru itu. Nah, kalau sudah dimulai pada tahun yang sebelumnya, oke-oke aja, boleh aja, terusin aja. Oh, gitu ya? Ya, yang Jadi penting masih ada beberapa hari untuk memulai ya? yang penting jangan berhenti. Iya. Jadi kita nih mulainya Sio Macan kan di tahun naga nggak, Ciong nih. Dia udah mulai nih. Nah, tentu patokannya kalau si sang Sio Macan ini kepala keluarga dong ya. Kalau bukan kepala keluarga, keliru nih. Kita mesti lihat siapa kepala keluarganya ya. Iya, betul. Nah, kalau dia sebagai kepala keluarga, dia mulai di tahun naga, nggak masalah. Belum selesai di tahun ulang, hantam terus. Tetapi dia nggak boleh pindah rumah di tahun ulang. Oh, iya.
Nah, sekarang bagaimana nih? Ya, saya punya kerjaan tinggal sebulan lagi nih, atau 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi. Iya. Masa itu setelah itu nggak boleh pindah? Padahal ketika saya renovasi, saya pindah rumah loh. Nah, saya mau balik ke rumah lama nih, yang selesai direnovasi 3 bulan lagi. Wah, udah nggak bisa, mesti nunggu setahun. Bagaimana nih? Atau rumah yang saya bangun ini baru selesai nih 3 bulan lagi. Jadi saya harus tunggu sampai setahun lagi nanti, setelah tahun ulang berlalu berganti dengan tahun kuda. Iya benar ya. Ya, memang sebetulnya itu yang dimaksud. Oh, Tetapi kalau situasinya memungkinkan sekarang untuk pindah, pindah aja sekarang, cari waktu yang selaras. oh iya. Masih ada waktu nih. Kerjain ya. Masih ada waktu nih sampai tanggal 28. Ya, 28 Januari 2025 toh. Iya, iya. Dicari tuh saat yang selaras kapan. Nah, asal maulah ketika kita tinggal di rumah yang masih dikerjakan, ya mungkin kita masih harus menghadapi banyak debu dan segala macam gitu ya. Tapi itu jalan keluarnya. Nah, kemudian kita lanjut, apalagi yang dia tanya nih. Apa tuh Pak? Apa di masa Ciong itu kita sama sekali gak boleh bangun atau renovasi rumah? Udah dijawab. Sudah. Kalau misalnya yang bangun pemborong, lalu kita tinggal bayar, apa tidak boleh juga Pak? Saya mau nanya balik sama dia nih. Apa yang mau ditanya? Rumahnya rumah siapa ya? Bukan. Oh apa tuh? Memangnya kalau nggak suku pemborong lu bangun sendiri gitu? Oh iya benar ya. Mungkin juga ya. Enggak kan? Iya iya. Ya, pasti kita tunjuk pemborong. Setidak-tidaknya walaupun kita yang ngatur, kita pasti pilih tukang-tukang dong. Iya, betul. Panggil tukang-tukang kerja dong. Ya mau pemborong, mau tukang-tukang kan itu kita yang ngatur kan, kita yang punya kan. Iya betul. Iyalah. Ya tetap aja nggak boleh, ya nggak bisa. Nah, kecuali begini nih. Kecuali kita beli rumah dari developer. Nah, developernya nih kerja satu blok ini bakal selesainya di tahun yang kita ciong nih. Nah, itu kita nggak boleh pindah tuh, ya. Oh. Atau dia kerjakannya pada tahun ciong, ya nggak apa-apa. Nanti selesainya kan baru serah terima. Iya iya. Nah, itu berbeda ya. Tapi kita kan tidak mengintervensi sang developer tadi, gitu. Ya, itu berbeda. Oke, jadi nanti begitu serah terimanya, pindahnya, baru cari nih yang bagusnya kapan gitu ya Pak Kang ya? Iya. Oke, Ya. berarti bisnis juga begitu ya Pak Kang ya? Kalau dimulai di bulan-bulan ini masih oke sampai sebelum nanti berganti gitu ya? Iya, tetapi kalau berkaitan dengan bisnis ya tentu saja kita juga harus betul-betul menghitung ya keselarasannya, jangan sampai dipaksakan juga. Mengingat pada video bulan Imlek yang ke-12 Cap Jigwe tolong diseksamai, itu ada penjelasan tuh sio-sio apa aja yang lagi ada peluangnya lagi baik gitu ya. Kenapa? Karena kan fenomena tahun ulang itu sebetulnya sudah mulai masuk di bulan Imlek yang ke-12 di tahun naga ini. Nah, nanti setelah masuk ke tahun ulang, video bulan Imlek ke-12 tetap harus diperhatikan. Kenapa? Karena fenomenanya bulan Imlek ke-12 di tahun naga tuh masih akan terasa sampai ke bulan 1 di tahun ulang. Jadi masih ada tumpang tindih itu. Iya, iya. Ya. Nah, kita lanjut ya. Boleh kita break dulu, boleh Pak Kang? Oke. Kita break dulu sejenak, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Feng Shui Sonora. Ya sahabat Sonora, masih di Feng Shui Sonora, kita masih akan melanjutkan beberapa pertanyaan dari YouTube ya Pak Kang. Oke. Ya, satu hal Hans, saya mau menegaskan dahulu bahwa function boleh dilakukan kapan saja. Ya, namanya juga berbuat baik. Namun boleh juga dikaitkan dengan misalnya ketika kita sedang dilanda ciong,
berharap ciong kita menjadi minimal atau terhilangkan. Boleh-boleh aja sepanjang dilakukan dengan baik dan benar, dalam artian bermartabat, ya, sesuai dengan aturannya, ya. Pelepasannya pun harus berkaitan dengan kecocokan habitatnya pula, begitu ya. Nah, kemudian nilai yang di atas 5, nilai 6, walaupun ciong tetap harus berhati-hati karena kita khawatir menganggap kita itu lagi bagus, keberuntungannya bagus gitu ya. Tahu-tahu ada satu hal yang mencuat secara mendadak ya, menghajar kita gitu ya. Kita tidak harapkan itu terjadi toh. Jadi segala sesuatu ya tentu saja kita patut mengantisipasinya dengan ekstra waspada gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih, yang terakhir ya pada minggu ini. Happy Live ya bertanya pada video function era adu strategi di atas angin. Selamat malam Pak Kang, mau tanya menjelang Imlek ini pengen cat rumah yang sudah mulai mengelupas dan kurang sedap dipandang mata. Tapi suami saya sio kambing yang katanya sedang ciong di tahun naga ini. Iyalah, sio kambing memang di tahun naga lagi ciong, walaupun ciongnya ciong kecil, sebaiknya jangan gegabah gitu ya. Apalagi kalau jumlah nilai keberuntungannya rendah ya, sudah dihitung belum tuh? Betul. Jadi jangan gegabah. Kita lanjut lagi pertanyaannya. Apakah mengecat rumah termasuk renovasi? Bolehkah dilakukan saat sedang ciong? Terima kasih banyak Pak Kang. Sama-sama ya, juga gin Happy Live ya. Nah, apakah mengecat rumah termasuk renovasi, Hans? Kelihatannya masuk ya Pak Kang? Enggak. Oh enggak? Silakan mengecat rumah dengan catatan. Ada dengan catatan loh. Asalkan tidak memantek, tidak menggedor, tidak menumbuk-numbuk, mengetok-ngetok. Oh, yang penting kalau ngecat doang nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Nah, sekarang masalahnya ketika kita ngecat kadang-kadang ada bagian dinding yang menggelembung. Oh iya benar. Nah, diketok-ketok lah tuh. Ya, pakai paku, pakai linggis lah, diketok-ketok gitu, dirata, itu nggak boleh tuh. Oh, oke. Ya, bahkan memantek pun sebaiknya jangan. Ya. Nah, kalau kemudian ada hal-hal semacam itu, tanpa sadar kita sudah membuat satu kekeliruan. Itu termasuk renovasi itu. Iya. Apalagi kalau kemudian kena eksim. Kena eksim tau nggak? Nggak tahu Pak Kang. Kena eksim tuh kalau kita udah ngecat nih, dia lihat nih diimpleng, ih cakep ya rumah gue ya, sayang nih sebelah di situ pancurannya kropos lagi. Iya. Gua bobok ah. Kalian ya. Sekalian itu kan sama juga eksim tuh. Iya. Garuk sini lihat sini jelek, digaruk lagi, lihat sana jelek, digaruk lagi. Lama-lama satu rumah ya semua ya. Satu rumah. Tadinya sih niatnya cuma mau ngecat tanpa ngetok-ngetok. Iya benar. Nah, jadi kalau udah sampai begitu kan akhirnya jadi keliru gitu, jadi salah kita ya. Jadi sepanjang kalau tidak diketok-ketok, boleh-boleh aja ya. Jadi bolehkah dilakukan sedang ciong? Boleh, asal tidak ngetok-ngetok, tidak mantek-mantek ya. Jadi tidak ada masalah. Baik. Pak Kang, kita lanjut ke informasi di beberapa waktu, boleh Pak Kang? Boleh dong. Oke, kita kembali break dulu sejenak, sahabat Sono, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Saudara Strategi Music segmen ketiga Feng Shui Sonora masih hadir menemani Anda di malam hari ini. Pak Kang, masih ada yang mau dibahas dari YouTube Pak Kang? Sementara cukup. Jadi kita ke WA aja ya. Oke.
Oke, ini sudah ada penanya pertama, ada Jagat Misa Narendra, Juliet Alpha Golf Alpha Delta, Iya, Pasi Mama India Sierra Hari Alpha, iya, Pasi Nano Alpha Romeo Echo Nano Delta Romeo Alpha. iya, Jagat Misa Narendra. iya. Oke, ini lahirnya 27 bulan 12 Tanggal 27 bulan 12 bulan 12 tahunnya 2023. 2023. Jamnya 8 lewat 41 pagi. 8 lewat 41 pagi. Ini mau ditanyakan kesehatannya ini seperti apa yang perlu diwaspadai dan juga saran supaya tumbuh kembangnya baik untuk anak katanya Pak Kang. Iya, kalau kita berbicara kesehatan, karakter ya, ini sangat penting karena inilah yang membentuk kita ya sebagai manusia ke depannya harus seperti apa, kemudian juga potensinya seperti apa gitu dah. Nah, kalau kita lihat daripada komposisinya, maka jagat yang bersiok kelinci air ini memang airnya sangat dominan. Oh, oke. Artinya apa? Artinya penting bagi orang tua untuk mendidik anak agar tidak gampang percaya gitu ya. Gampang percaya hal-hal yang kecil dan gampang melamun hingga gampang tersinggung. Oh, oke. Ya. Sebab kalau anak ini kemudian ditakut-takuti, maka akan betul-betul segera menjadi anak yang penakut bahkan hingga dewasa bisa-bisa. Ya. Nah, kemudian kalau anak ini kemudian sering kali dibiarkan ngelamun, udah ya bukan kreativitas yang mencuat tapi kemalasan. Oh, Padahal dia bukan anak yang pemalas sebetulnya gitu ya. ini perlu dijaga dari Benar. Nah, yang harus dijaga juga walaupun sebetulnya jantungnya bagus, tetapi kebiasaan dia makan asin jangan dibiarkan. Iya. Kalau orang tuanya hobi asin gawat nih. Anak ini benar-benar bakal wah sama asin tuh luar biasa gitu ya. Iya. Jangan ya. Karena nanti paling enggak tensinya gampang naik gitu ya. Iya, betul. Dan gampang nanti terjadi masalah pada jantung. Kemudian juga pada lambungnya walaupun ada gangguan kecil ya dijaga dengan tepat makan. Makannya jangan ditunda gitu ya. Iya. Nah, kemudian satu hal lagi yang betul-betul patut diperhatikan Apa tuh Pak Kang? ya, tulang-tulangnya. Oh, tulang. Lemah gitu ya. Paru-parunya juga otot-ototnya harus diwaspadai gitu ya. Jangan sampai kemudian kena masalah ya pada benak juga gitu. Nah, untuk itu saya mau minta tolong makannya jangan kebanyakan daging ya. Iya. Banyak Jadi sayur aja gitu ya Pak Kang ya. benar harus diperbanyak sayuran, Oh, iya. buah-buahan ya. Iya. Yang namanya lemak harus dikurangi, kemudian juga garam-garam tadi itu dua hal yang benar-benar harus diwaspadai oleh orang tuanya. Iya. Kemudian yang nantinya kalau dia sudah mulai dewasa, dia cocok ke berbagai macam bidang sih ya. Dia bisa ke IT, bisa ke teknik kimia, bisa ke apoteker, bisa ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, bisa juga ke metalurgi. Oh, oke. Baik. Ada. Semoga menjawab malam hari ini. Ada lagi yang perlu ditambahkan Pak Kang? Saya pikir udah cukup. Nanti kalau udah agak dewasa mau nanya Tanya lagi lagi ya. silakan. Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak Kang. Iya. Ini ada Cinta Mazidah Salma. Ini perempuan. Cinta. Cinta Mazidah Salma. Perlu diajak Pak Kang? Cinta biasa dong. Cinta biasa. Mazidahnya Mama Alpha Zoro India Delta Iya. Alpha Hari. Iya. Salmanya biasa. Oke, Salma SALMA. Iya, SALMA. Oke. Ini perempuan. Iya. Tanggal lahirnya 19 Tanggal 19 bulan 10 bulan 10 tahunnya 2010.
2010. Jamnya 3:05 pagi. Jam 3:05 pagi. Ya, ini mohon tanya, katanya jurusan sekolah dan juga bisnis yang cocok serta handicap ini seperti apa Pak Kang? Borongan lagi. Cinta Masida, ini kan sionya macan ya. Macan logam ya. Lahir tanggal Imleknya tanggal 12 bulan 9 tahun 2561 ya. Ini orang yang prinsipnya sangat kuat. Jangan heran kalau orang tuanya kemudian mau diatur ya. Dan juga dia keras kepala, maunya ya maunya gitu ya. Nah, ini tentu saja patut kita waspadai dalam artian patut kita didik sebaik mungkin ya. Kenapa? Karena kalau enggak, dia akan bisa menjadi orang yang sangat angkuh dan menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Memang sih dia punya kemampuan prinsip yang kuat, di mana sahabat-sahabatnya bisa datang mencari dia perlu bimbingan. Namun kalau dia nantinya jadi keterlaluan, malah akhirnya kan jadi antipati ya. Ada teman-temannya sehingga malahan teman-temannya itu menjauh nantinya. Ya, kalau dia selalu sok tahu ya. Nah, yang patut kita terapkan kepadanya adalah meminta dia untuk lebih aktif dalam bersosialisasi maupun berkarya. Ya, ini yang penting. Kenapa? Karena dia memiliki satu tujuan cita-cita yang bagus. Kalau ditanya, misalnya cinta mau besar mau jadi apa, pasti dia langsung jawab mau jadi anu gitu ya. Tetapi untuk merealisasikannya ke sana itu dia lemah gitu. Tadi kan dikatakan bahwa dia tuh punya satu prinsip yang kuat, tetapi malas untuk mewujudkannya. Jadi saya minta tolong untuk sering dikasih baju warna merah gitu ya. Dan diajarkan untuk tidak mendendam ya. Dan satu hal, memang anak ini nggak gampang-gampang tersinggung gitu ya. Jadi ada bagusnya, tapi yang jeleknya kita tolong, kita reduksi, kita minimalkan gitu ya. Nah, bidang sekolah yang paling cocok. Apa tuh Pak Kang? Kira-kira apa ya? Dia dokter kandungan, ginekolog, dokter anak, dokter kulit ya, dokter kecantikan ya. Nah, itu paling hebat itu dia. Nah, selain itu dia bisa ke teknik sipil, dia juga bisa ke arsitektur, banyak nih ya. Dia walaupun dia punya seninya kurang, tapi dia bisa juga berkiprah di dunia seni ya, bisa cari uang di sana. Jadi dunia showbiz tuh bakalannya jadi dunia dia juga gitu ya. Dan dia juga bisa sekolah ke teknik informatika, kimia gitu ya, apoteker, banyak dia punya bidang ya. Ya, ke bidang IT gitu ya. Wah, luar biasa dah. Jadi pilihlah salah satu dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Baik, semoga menjawab malam hari ini. Dan bahkan kita harus kembali break dulu sejenak. Oke. Kembali sesaat lagi, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Sonora Family Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora ya. Segmen terakhir bersama dengan Pak Kang Hokian, kita kembali menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora, Pak Kang. Iya dong, so pasti itu. Baik, ini ada Joe. Oscar Eko. Oke. Joe, ini laki-laki. Ya. Lahirnya tanggal 8 bulan 4. Tanggal 8 bulan 4. Tahunnya 1976. 1976. 1976, Sio Naga Api. Ini menanyakan soal jamnya jam 12 siang, Pak Kang. Jam 12 siang. Apa yang ditanyakan? Menanyakan soal peruntungan karir, kesehatan, dan juga pekerjaan, Pak Kang. Ya, kalau dipikir peruntungan lumayan, cukup bagus gitu ya. Prinsipnya juga kuat untuk berkarya dengan baik gitu ya. Jadi
Kalau selama ini Joe ini adalah karyawan, tentu keliru. Karena sebetulnya dia harusnya berbisnis sendiri, baru berkecocokan gitu ya. Oh, oke. Dan kemudian dia punya logika juga bagus ya, cara berpikir yang bagus, gesit. Hanya ambisinya aja yang lemah gitu ya. Oh, oke. Disiplin bagus, ya gesit. Tapi nggak punya tujuan, ini sama aja. Kalau saya kan selalu bilang, ada orang yang punya tujuan ya, tapi jalannya santai, kapan nyampainya gitu ya. Ya. Nah kalau ini enggak, ini kebut, tapi nggak tahu tujuannya. Nggak jelas ya? Nggak jelas, Iya, ya susah iya. juga mau nyampe kemana gitu ya. Iya, iya. Nah jadi dia harus berani untuk menentukan goalnya itu seperti apa. Dan dia patut seringkali pakai baju warna putih. Dan ketika tidur gelapkan ruangan karena dia punya masalah tidur ya, karena Iya. tidak berkualitas. Nah kalau semuanya itu diperbaiki, maka dia akan punya potensi yang jauh luar biasa, bahkan dia sendiri juga nanti terheran-heran dengan hasilnya gitu ya. Oke, oke. Nah bidang bisnisnya yang paling cocok, dia ada kasih tahu nggak bidang apa dia? Waduh, nggak ada nih. Nggak ada ya. Nah, dia paling cocok di bidang berunsur air dan berunsur kayu dominan atau campuran daripada keduanya. Ya, jadi kalau dia selama ini bekerja pada orang lain, ya tentu kalau dia mau berbisnis nggak boleh di tahun naga ini karena sio naga masih ciong ya. Iya, iya. Nah, dia patut di luar tahun sio naga, nanti tahun ular oke, tapi cari dulu dong tanggal selarasnya kapan ya. Betul. Dan Makanya hitung harus segera dapatkan kalendernya Pakang ya. betul, hitung juga jumlah nilai keberuntungannya berapa gitu ya. Iya, iya. Iya. Ini untuk kesehatan apakah cuman masalah tidur aja Pakang atau ada hal lain yang perlu diperhatikan? Oh, dia mesti jaga parunya ya, dia nggak boleh merokok gitu ya, dan juga harus kurangi makan gorengan ya, daging-daging goreng apalagi bakar gitu ya, juga nggak boleh gitu ya. Dia mesti perbanyak sayuran dan buah gitu. Oke, berbanyak sayuran dan buah ya. Semoga menjawab untuk Pak Jo yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan Pakang sudah hampir pukul 20, kita sudah harus mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini. Oke. Terima kasih banyak Pakang. Sama-sama Juragan Hans ya, senang sekali bisa berbincang dengan Anda untuk sahabat-sahabat kita, sahabat Sonora. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan betul-betul memberikan manfaat ya. Apalagi kan kita sudah merekam 12 show ya, Iya, betul. yang bakal dipublish di YouTube channelnya Sonora. Sonora. Jadi siap-siap, ditunggu aja ya, nanti disaksamai, dicocokkan, disinergikan dengan kalender yang telah Anda miliki. Oke? Betul. Kemarin katanya syutingnya udah seharian ya Pakang ya. Betul sekali. Tahu aja Hans. Soalnya baru pada nyampe kantor malam Pakang. Baik Pakang, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas malam hari ini. Oke Hans, sama-sama. Selamat malam, sukses selalu. Amin, terima kasih Pakang. Sukses dan juga sehat selalu juga untuk Pakang dan juga keluarga. Dan tentunya untuk Anda juga sahabat Sonora, terima kasih sudah